Misteri kematian Jokowi, pura-pura tidak tahu, dan pertanggungjawaban Presiden Prabowo Subianto. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada pertanyaan besar yang penuh drama, penuh misteri, dan penuh gejolak. Benarkah Presiden Joko Widodo sudah meninggal dunia di akhir tahun 2023, namun fakta ini ditutupi dari rakyat? Jika benar, bagaimana mungkin seorang Prabowo Subianto, mantan jenderal, mantan komandan pasukan khusus, dan saat itu menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, tidak mengetahui hal ini? Pertanyaan ini bukan sekadar bisikan rakyat kecil. Ia sudah menjadi sorotan dunia. Karena seorang Menhan, seorang intelijen kelas dunia, seorang yang punya akses informasi paling rahasia, tidak mungkin tidak tahu. Kronologi misteri kematian Jokowi. Akhir Desember tahun 2023, beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo jatuh sakit keras dan sempat dirawat di Rumah Sakit Kepresidenan. Malam tanggal 30 Desember tahun 2023, sejumlah sumber menyebutkan bahwa Jokowi wafat. Namun kabar ini langsung ditutup rapat-rapat. Awal Januari tahun 2024, tiba-tiba agenda Presiden mendadak dibatalkan, beberapa pertemuan digantikan oleh menteri-menteri. Foto-foto yang disebar hanya berupa rekaman lama. Publik mulai bertanya, Februari tahun 2024, kemunculan sosok Jokowi, yang wajahnya tampak berbeda, gerakan tubuh kaku, dan suara yang terdengar tidak sama seperti biasanya. Video resmi pun banyak dipotong, tidak pernah ditayangkan secara utuh. Maret-Juli tahun 2024, dalam berbagai acara resmi, keluarga Jokowi memperlihatkan bahasa tubuh yang aneh. Iriana tampak menunduk, tidak bergandengan tangan dengan suaminya. Gibran, Kaesang, dan Kahiyang berulang kali menjaga jarak. Sorot mata mereka bukan sorot mata keluarga yang mendukung kepala keluarga, melainkan tatapan kosong bercampur ketakutan. Agustus tahun 2024, isu mulai meledak di media sosial. Waktu rapat paripurna DPR Republik Indonesia, mantan presiden dan wakil presiden, serta pejabat lain dibuat bingung dengan penampilannya Jokowi palsu alias kloningan Jokowi. Bahkan lebih jelas saat tanggal 17 Agustus di Istana Negara, rakyat menyoroti bahwa bentuk telinga, garis wajah, dan cara berjalan sosok yang disebut Jokowi tidak sama lagi. Para ahli forensik pun mulai angkat bicara secara tidak resmi. Rakyat Indonesia tidak bodoh sama sekali. Bukti-bukti keluarga Jokowi menolak kloningan. Iriana beberapa kali menolak disentuh. Dalam sebuah acara, ia bahkan mundur setengah langkah ketika Jokowi mencoba merangkulnya. Gibran Rakabuming, saat acara pelantikan dirinya sebagai wali kota dan kemudian saat menjadi wakil presiden, Gibran tidak pernah menunjukkan kedekatan hangat dengan sosok Jokowi. Bahkan tidak menyentuh Jokowi palsu, waktu bersalaman. Kaesang Pangarep, dalam rekaman video pernikahannya dan acara publik lain, ia tampak lebih sering berbicara dengan ipar dan kerabat ketimbang ayahnya. Dengan jelas Kaesang menunjukkan dengan kaos-kaosnya, bertuliskan tangkap Jokowi, dan lain sebagainya, serta aksi menginjak-injak lapangan. Kahiyang Ayu, tatapannya beku. Dalam beberapa momen televisi, jelas sekali ia menghindari kontak mata dengan Jokowi palsu. Semua ini menunjukkan ada ketegangan besar dalam keluarga ini Jokowi. Mereka tahu bahwa orang yang mendampingi bukan lagi ayah mereka. Namun ketakutan membuat mereka bungkam. Pertanyaan untuk Presiden Prabowo Subianto. Jika Jokowi benar wafat akhir 2023, maka berarti sudah lebih dari 20 bulan bangsa Indonesia dibohongi oleh sosok yang bukan asli Jokowi, alias kloningan Jokowi. Apakah Prabowo tidak tahu? Mustahil. Sebagai Menteri Pertahanan saat itu, Prabowo pasti mendapat laporan intelijen, baik dari Badan Intelijen Negara, TNI, maupun jaringan internasional. Kalau beliau tahu tetapi pura-pura tidak tahu, berarti ia menipu rakyat. Dan bila lebih jauh, kalau ternyata ia ikut dalam jaringan oligarki yang menyingkirkan Jokowi, maka dosa dan tanggung jawabnya sangat besar di hadapan rakyat dan di hadapan Allah. Segala tipu daya akan dibongkar. Sebab tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Kasus ini adalah ujian bagi bangsa Indonesia. Jangan takut terhadap ancaman manusia, tetapi takutlah kepada Allah yang sanggup membuka rahasia. Rakyat jangan berhenti mencari kebenaran. Pemimpin yang menipu rakyat akan dipermalukan oleh tangan Allah sendiri. Rakyat harus berdoa dan berdiri teguh. Bangsa Indonesia kini menunggu
Apakah Presiden Prabowo Subianto akan berkata jujur kepada rakyat? Ataukah ia memilih menutup-nutupi dan menanggung murka sejarah? Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi, dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki